Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suaib Kuri dalam bincang literasi di media sosial, cetak dan elektronik serta media online. Hari ini atau beberapa hari yang lalu, media menyuguhkan atau menginformasikan kepada publik bahwa Sang Gubernur Nusa Tenggara Barat merasa bangga dan bahagia atas capaian program JPS tahap 3 yang mencapai 100%, distribusinya dari 125.000 KK yang tersebar di seluruh NTB. Kebanggaan Sang Gubernur tentu tidak terlepas dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Di tengah COVID-19 ini, masyarakat cukup terbantu dengan program JPS Gemilang ini. Karena apa? Bisa jadi masyarakat di perkotaan, di perdesaan, dan beberapa masyarakat kelas menengah dan miskin di desa dan di perkotaan ini merasakan manfaat luar biasa. Satu sisi juga bukan saja penerima manfaat, tetapi UMKM, IKM, dan usaha-usaha yang secara kelompok atau mandiri dilakukan oleh masyarakat NTB yang oleh Sang Gubernur melibatkan mereka dengan total jumlah 4.650 sekian ribu UMKM dan IKM di NTB ini. Ya luar biasa lah bagi para usaha-usaha kecil menengah ini di NTB yang bisa diajak menjadi bagian untuk berkolaborasi dalam membantu di tengah COVID-19 yang melanda Indonesia ini. Yang pertama yang ingin kita coba bahas secara ringkas dan sederhana dan tapi menarik adalah apa iya JPS Gemilang yang tahap ketiga atau tahap 1 dan 2 sampai tahap ketiga yang menjadi kebanggaan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu sampai hari ini bagi masyarakat terpencil ini yang contoh kecil saja ya, ini di salah satu desa di Sekotong yang ada 400 KK di Desa Batu di Sekotong ini. Mereka dapat tidak ya JPS Gemilang ini? Jangankan JPS Gemilang, kartu keluarga dan KTP saja mereka tidak dapat. Nah, sudah barang tentu berarti mereka tidak dapat akses, jangankan bantuan JPS Gemilang, akses lain pun ini sudah tidak mungkin mereka dapatkan. Nah, ini bagian yang harus dibicarakan oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Nah, ternyata di NTB ini masih ada juga desa yang terpencil ini yang bisa jadi mereka tidak mendapatkan bagian dari JPS Gemilang. Ini patut diapresiasi oleh Sang Gubernur atau Bupati yang ada di NTB. Beberapa daerah-daerah terpencil yang ada di NTB ini boleh tidak atau ada perubahan kuota dari 120 atau penambahan atau pengurangan kuota yang dari 120.000 itu dimasukkan bantuan JPS Gemilang ini untuk daerah-daerah terpencil yang ada di NTB. Jangan diabaikan mereka. Ini adalah bagian dari kita dan bagian dari Nusa Tenggara Barat. Mereka tentu ingin merasakan bahagianya orang di kota dan di desa yang mendapatkan akses. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di daerah-daerah terpencil? Itu yang pertama, Pak. Masyarakat NTB yang menyimak dan memperhatikan berbagai informasi di media sosial dan di media cetak. Yang kedua, UMKM dan IKM yang ada di NTB ini
yang telah membantu bersinergis dengan pemerintah memberikan hasil karya-karya mereka, produk-produk mereka untuk menjadi produk yang didistribusikan di program JPS Gemilang ini. Tentu ini harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat agar stabilitas dan keberlanjutan sustainable dari program ini, selain yang diusulkan oleh sang gubernur ingin menghadirkan 2.000 mesin produksi UMKM dan IKM di NTB ini, apa yang harus dilakukan oleh UMKM dan IKM dari total 4.600 sekian ini, agar bisa tetap memproduksi hasil olahan mereka, hasil produksi mereka ini. Selain bila mana program JPS Gemilang ini berakhir di tahap ketiga atau akan berlanjut di tahap 4 atau sampai 5 atau dan seterusnya. Nah, harus ada pilihan-pilihan lain atau yang disebut dengan salah satu strategi atau kebijakan yang melegalkan UMKM dan IKM di NTB ini. Nah, saya baru dapat atau kita publik ini baru mengetahui bahwa sang gubernur telah mengusulkan kepada DPR dalam perubahan Raperda RPJMD yang di dalamnya akan dimuat tentang perlindungan dan pembinaan pengembangan UMKM dan IKM di NTB. Nah, ini adalah salah satu terobosan di mana bila mana di RPJMD itu tercantum ada klausul nomenklatur yang menyebutkan ada program IKM yang harus dibangun, dibina, dibesarkan oleh pemerintah, maka itu menjadi program yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir, bisa jadi ini adalah bagian yang harus dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat NTB dengan berbagai program yang dilakukan oleh gubernur untuk menuju NTB Gemilang yang di antaranya adalah program pengembangan dan pembinaan dan UMKM dan IKM di NTB. Semoga dari sekian catatan-catatan kecil ini yang hari ini dibicarakan oleh publik, semoga ini ada ruang terbuka lagi bagi sang gubernur untuk menginventarisasi beberapa, ya dari 4.000 bisa jadi masih banyak lagi mereka-mereka ini yang ingin berkontribusi dalam membangun NTB ini dengan karya-karya mereka dan produk hasil karya para anak NTB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita tetap kritis, tetap diskusi, tetap kita respon dengan cara yang positif untuk NTB dan Indonesia maju. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.